Pertemuan kita sekarang sudah masuk ke pertemuan 10. Kita akan belajar tentang AMOS atau Structural Equation Modeling. Nah, itu teman-teman bisa buka modulnya itu di halaman 108, bab 10 tentang Structural Equation Modeling. Oke, bisa di next, Riz, untuk materi teorinya. Nah, jadi di AMOS itu ada yang namanya variabel laten sama variabel manifest. Nah, bedanya apa? Nah, kalau variabel laten itu adalah variabel yang nggak bisa dihitung atau nggak bisa diukur atau nggak bisa apa ya, tidak bisa dihitung satuannya gitu. Nah, kalau di AMOS itu variabel laten itu digambarkan atau disimbolkan dengan bentuk oval atau bulat. Nah, sementara untuk variabel manifest itu adalah variabel yang bisa dihitung, bisa diestimasi, bisa diukur dengan satuan tertentu. Nah, di AMOS itu variabel manifest disimbolkan dengan bentuk kotak. Nah, karena variabel manifest itu bisa diukur, maka pasti ada yang namanya error atau kesalahan-kesalahan. Nah, maka sebab itu untuk setiap variabel manifest nantinya itu akan diberikan error atau kesalahan dalam perhitungan. Nah, untuk variabel laten sama variabel manifest itu nggak mengenal variabel independen sama dependennya. Jadi variabel laten itu nggak harus dependen, variabel laten itu nggak harus independen, variabel manifest juga nggak harus dependen maupun independen. Nanti tergantung di soal. Mau soal nanti ternyata variabel independennya yang nggak bisa dihitung, berarti variabel independennya itu adalah variabel laten, itu bisa. Nah, kalau variabel eh, dependennya itu ternyata bisa dihitung, ya berarti variabel dependennya itu adalah variabel manifest, itu juga bisa. Oke, bisa di next lagi, Riz? Oke, tadi kita udah belajar tentang variabel laten sama variabel manifest. Nah, sekarang kalau di AMOS itu ada yang namanya variabel eksogen sama endogen. Ini adalah istilahnya itu seperti variabel independen sama variabel dependennya di AMOS. Nah, kalau variabel laten eksogen itu bisa kita artikan sebagai variabel independen. Jadi variabel yang akan mempengaruhi variabel dari si endogen itu sendiri atau variabel dependen. Sedangkan untuk variabel endogen itu adalah variabel dependen istilahnya. Artinya itu berarti variabel itu nanti akan dipengaruhi oleh variabel eksogen atau variabel independen. Nah, kalau di AMOS itu tandanya itu seperti yang kalian lihat di PPT. Jadi misalnya nih ada dua variabel eksogen. Nah, terus ada garis. Artinya itu garisnya itu artinya mempengaruhi variabel laten dari endogen atau variabel dependen. Nah, jadi kalau misalnya ada dua variabel eksogen, ya berarti ada dua variabel independen. Dan kalau misalnya ada lebih dari dua atau tiga, empat, lima, ya itu berarti ya kalian tinggal sesuaikan sendiri variabel eksogennya berapa dan variabel endogennya berapa. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan dulu sampai sini untuk variabel uh, laten, manifest, eksogen, endogen. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada, Kak. Kak. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita mungkin bisa langsung praktek aja. Teman-teman bisa buka modulnya itu di halaman, halaman berapa ya? Halaman 113. Nah, di situ ada gambar-gambar latihan AMOS. Jadi kita itu diminta untuk membuat model struktural dan perhitungannya itu seperti apa. Nah, sebelumnya teman-teman juga persiapkan aplikasi AMOS-nya untuk dipakai dalam pertemuan kita hari ini. Oke, saya harap teman-teman udah pada ready untuk software AMOS-nya, tidak ada kendala. Karena kan kemarin teman-teman udah bilang kan kalau AMOS-nya udah bisa dipakai. Jadi saya harap untuk hari ini kita lancar semuanya, nggak ada yang problem sampai sini. Jadi hari ini kita bisa kelar lebih cepat.
Oke, sampai sini ada yang ketinggalan? Oke, kalau misalnya nggak ada yang ketinggalan, kita bisa mulai gambar. Nah, jadi yang pertama kali kita gambar itu adalah variabel yang sum, kompetisi, sama kinerja. Nah, kita sesuaiin dulu. Jadi, yang laten itu apa, yang manifest itu apa. Nah, di gambar atau di model struktural ini, ternyata yang laten itu adalah variabel sum. Berarti nanti di perhitungannya itu, sum itu nggak bisa dihitung. Sementara untuk kompetisi sama kinerja itu bisa dihitung. Artinya itu variabel kompetensi sama kinerja itu adalah variabel manifest. Nah, tapi kalau berdasarkan dari modelnya, arahnya kemana garisnya? Nah, variabel kinerja merupakan variabel dependent. Sedangkan variabel sum sama variabel kompetisi itu adalah variabel independent. Nah, nanti variabel sum-nya alias variabel independen dari sum itu ternyata akan dipengaruhi lagi oleh beberapa variabel independen. Jadi istilahnya itu kayak gini. Jadi ada sebuah variabel, variabel itu mempengaruhi satu variabel dependen, tetapi variabel independen itu dipengaruhi lagi oleh variabel lainnya. Seperti itu. Oke. Pertama-tama kita akan memulai gambar variabel sum-nya dulu. Kita bisa klik logo yang bulat itu, kan ada bulat, ada kotak, sama ada yang bulat bercabang-cabang itu. Kita mulai dari gambar sum dulu yang gambarnya bulat. Jadi kita bisa gambar bulat dan itu tolong disesuaikan dengan kanvas kalian. Kalau misalnya kanvas kalian kecil, ya teman-teman sesuaiin dengan kanvas kalian. Karena di sini ini kanvasnya itu nggak bisa digedein atau dikecilin. Ya cuma segini-segini aja. Jadi tolong teman-teman untuk sesuaikan dengan kanvas Amos kalian. Oke, kita sudah menggambar variabel sum alias variabel latennya. Sekarang ada dua variabel manifestnya, yakni kompetisi sama kinerja. Nah, kita bisa klik yang gambar kotak di situ, di sebelahnya bulat tadi, alias pojok kiri atas. Di situ kan ada draw observer variable. Kita klik itu, kita klik, terus kita gambar atau kita drag. Disesuaikan aja juga sesuai dengan Amos kita. Nah, nah sampai sini dulu ada yang ketinggalan dulu. Nggak bisa kebentuk, Kak. Itu dipencet apa sih? Diteken ya, Kak? Bagaimana Ya sih, di Kak? ya diklik aja diklik. Diklik terus kamu drag. Coba tolong di itu lagi dihapus lagi, Riz. Contohnya di kayak gimana? Nah, kita tinggal klik aja jadi yang kotak itu atau yang bulatnya, terus kita tinggal drag aja. Jadi harus diklik dulu baru kita bisa drag. Oke, udah bisa? Apa masih belum? Belum, Kak. Nggak apa-apa, Kak. Lanjut aja. Nanti dicoba lagi. Oke. Oke, ini untuk variabel manifest. Nah, di Amos itu agak sedikit bahaya. Kenapa? Karena kesalahan dalam menggambar atau kesalahan dalam tata bahasanya, entah itu tulisan kecil semua atau tulisan besar, itu harus benar-benar sesuai dengan data yang ada di Excel kalian. Kalau misalnya ada kesalahan yang membuat sampai Amosnya itu error, teman-teman itu harus membuat datanya itu dari awal lagi. Jadi benar-benar nggak bisa diperbaikin atau nggak bisa di-repair. Jadi kalau misalnya nanti saat teman-teman membuat model di sini, dan kalau sampai nanti error, nggak bisa keluar outputnya, maka teman-teman harus buat lagi dari awal. Jadi teman-teman harus membuat latennya lagi, membuat manifestnya lagi, lalu membuat garis-garisnya arahnya kemana lagi, membuat masukin data lagi, sampai keluar outputnya. Oke, nah di sini itu karena kita manifestnya itu ada dua, usahakan ukuran dari variabel manifest itu harus sama. Nah, maka sebab itu agar kita bisa menyamakan ukuran dari variabel manifest, kita nggak usah ngeklik yang
yang kotak itu lagi. Kita bisa ngeklik yang duplicate variable. Caranya kayak gimana? Kita bisa klik yang digambar, nah yang ditunjukin sama Ristia, itu ada duplicate object. Kita bisa klik itu, yang di sebelahnya logo kontainer, kita bisa klik. Nah, lalu kita tinggal geser sesuai dengan yang ada di modul kita. Jadi kita geser itu kemana? Kita tinggal geser variabel manifest kita, lalu kita sesuaikan dengan gambar yang ada di modul. Jadi teman-teman nggak perlu ngeklik lagi, nggak perlu menggambar lagi. Cukup teman-teman istilahnya itu kayak di copy paste aja. Gitu. Oke. Sampai sini ada yang error lagi? Saya usahain di sini tuh pelan-pelan biar teman-teman semuanya clear, biar teman-teman nggak ada yang ketinggalan karena ini penting. Karena ini bobot nilainya itu juga lumayan gede nanti di UAS sekitar 25%. Jadi teman-teman ya bisa lah untuk memaksimalkan nilai UAS kalian itu via Amos ini. Oke, kalau misalnya diam, saya anggap semuanya sudah clear. Kita bisa lanjut menggambar di variabel sum-nya. Nah, di variabel sum itu kan dibagi lagi menjadi beberapa variabel manifest. Ada variabel broad, ada variabel time, ada variabel agree, sama ada variabel int. Nah, untuk menggambar variabel manifest itu, kita bisa klik di pojok kanan atas yang ditunjukin sama Ristia, itu kan ada kotak, ada bulat, sama ada satu lagi tuh yang paling kanan. Kita bisa klik yang itu. Nah, kita bisa klik, lalu kita arahkan di variabel laten kita, atau di variabel yang bentuknya itu bulat atau oval. Nah, kita klik sebanyak 4 kali, karena ada 4 variabel manifest yang akan mempengaruhi variabel sum. Kita bisa klik 4 kali. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, jadi kan kita sudah membuat variabel manifestnya sebanyak 4 kali, karena ada 4 variabel manifest yang akan mempengaruhi sum. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan melihat di variabel dependent-nya, itu di variabel kinerja, itu ada ternyata variabel laten. Namanya itu variabel error. Nah, untuk menggambar variabel laten di variabel dependent kita nggak perlu ngeklik yang bulat itu. Kita bisa ngeklik di yang ditunjukin sama Ristia. Jadi di kolom ya atas kedua itu yang paling kanan. Add a unique variable to an existing variable. Kita bisa klik. Lalu kita arahkan ke variabel dependent kita, yakni kinerja. Oke, bisa klik sebanyak 1 kali karena errornya cuma ada 1. Oke, kalau udah, kita pengen kasih nama untuk variabel-variabel yang udah ada. Nah, kita mulai dengan sum aja mungkin, Riz, yang sum dulu. Nah, kita cukup double klik aja variabel laten kita. Cukup kita double klik, lalu keluar yang namanya toolbox object properties. Di situ ada variabel name, ada font size, ada font style, sama variabel label. Nah, kita cuma cukup kotak-katik di variabel name aja. Untuk font size sama font style sama variabel label, itu jangan kalian kotak-katik. Biarin aja segitu-segitu aja. Nah, untuk variabel name-nya kita kasih nama sum. Nah, kalau udah di sini tuh kan nggak ada tombol OK atau continue atau segala macam, teman-teman bisa langsung close aja. Nah, nanti otomatis tulisannya itu akan ada di variabel laten kalian.
Oke, itu untuk variabel laten. Sekarang kita ingin memberi nama di tiap-tiap variabel manifest yang mempengaruhi variabel laten. Di situ ada broad, ada time, ada agree, sama ada int. Cara menamakan variabel manifest itu sama seperti kalian memberi nama variabel laten kalian. Kalian cukup double klik aja variabel manifest yang mempengaruhi laten, lalu kalian kasih nama sesuai yang ada di modul. Jadi ada broad, terus kalian bisa langsung ke variabel selanjutnya, cukup diklik aja, nanti objek propertiesnya akan berubah. Oh iya, saya mau ngasih tahu, usahakan untuk penamaan variabel yang ada di Amos itu usahakan huruf kecil aja semuanya. Jadi nggak usah kapital, terus habis itu tulisan kecil. Jadi ya tulisan kecil aja semuanya. Dan kalau misalnya di Amos itu kan sebenarnya itu nggak boleh ada spasi, sama seperti di SPSS. Kalau misalnya ada variabel yang ternyata dua kata, misalnya nih, kalau misalnya ada soal penjualan barang misalnya. Nah, itu kan berarti ada dua kata. Nah, teman-teman itu cukup ya nggak usah dikasih spasi. Jadi penjualan barang nggak usah pakai spasi. Atau bisa aja teman-teman akalin dengan menggunakan underscore. Jadi penjualan underscore barang. Jadi intinya itu di Amos sama seperti di SPSS. Nggak boleh yang namanya spasi, terus harus konsisten huruf-hurufnya itu dengan data di Excel nanti. Kak, Ya, untuk hari ini recordnya diupload di YouTube nggak ya? rencananya iya. Jadi kalau misalnya teman-teman ketinggalan, ya tenang aja ada recordnya kok. Soalnya Amo saya expired, Kak. Oh ya udah, nanti kamu bisa perhatiin aja dulu buat hari ini. Nanti kamu bisa ya record, bisa play lagi lah record yang hari ini gitu. Makasih ya, Kak. Oke. Oke, sampai sini ada yang kena problem? Kak, Ya. kalau misalkan expired gitu, download lagi yang di line itu ya Kak, yang dikasih kakaknya semalam. Oke, bisa. Oh iya Kak, oke makasih Kak. Oke. Oke, nah usahakan teman-teman kalau udah kasih namanya sesuai dengan yang ada di modul, udah ikutin aja. Kalau udah kita ingin apa ya, menghubungkan antara variabel manifest dengan manifest, laten dengan manifest, dan manifest dengan laten. Jadi intinya itu kita pengen melihat apa yang dipengaruhi, siapa yang jadi variabel independen, dan siapa yang menjadi variabel dependennya. Nah, di sini hubungannya itu adalah sum mempengaruhi kinerja. Artinya itu kita tarik garis, kita bisa klik yang garis satu arah, Riz. Nah, teman-teman klik garis satu arah, lalu teman-teman bisa langsung klik dari variabel sum yang bulat itu ke variabel kinerja yang kotak. Cukup kita klik, terus kita drag. Nah, maka nanti secara otomatis itu variabel sum sama variabel kinerja itu akan terhubung. Jadi variabel sum itu mempengaruhi variabel kinerja. Nah, itu untuk sum dan kinerja. Sekarang kita ingin menghubungkan antara variabel kinerja dengan variabel kompetensi. Caranya juga sama seperti kalian menggaris dari variabel sum ke variabel kinerja. Teman-teman tinggal klik yang garis satu arah, lalu klik variabel kompetisinya, lalu arahkan ke variabel kinerjanya. Nah, jadi artinya itu dari model penelitian ini, variabel sum dan variabel kompetisi itu mempengaruhi variabel kinerja. Nah,
Kalau udah, di sini ternyata ada garis dua arah. Itu antara variabel sum sama variabel kompetisi. Nah, artinya apa? Artinya itu variabel sum sama variabel kompetisi itu ya sama-sama mempengaruhi variabel kinerja. Jadi intinya itu kayak saling membantu untuk mempengaruhi dari variabel dependent itu. Nah, caranya untuk menggarisnya itu kayak gimana? Kita bisa klik yang garis dua arah, itu di sebelahnya garis satu arah tadi. Kita bisa klik. Nah, lalu usahakan teman-teman itu garisnya itu dari variabel yang paling bawah ke yang paling atas. Jangan terbalik. Karena kalau misalnya teman-teman garisnya dari variabel sum ke kompetisi itu nggak bisa. Jadi nanti jadi jelek intinya. Nah, seperti ini. Ini kan jelek kan? Nah, jelek. Nah, usahakan teman-teman itu garisnya itu dari variabel yang bawah ke atas dulu, biar nanti gambarnya itu cakep. Usahakan entah itu ntar di ujian, entah itu di kuis, entah itu di apa aja di tugas dan manapun, itu teman-teman waktu garis dua arah, usahakan dari variabel yang bawah dulu ke variabel yang atas. Jangan dari variabel yang atas ke variabel yang bawah. Nanti hasilnya jelek. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan, kita bisa buka lagi di modul kita. Itu baru step 1. Nah, sekarang kita masuk ke step 2-nya. Bukalah data, klik file, kemudian klik data file. Lalu klik icon yang seperti data itu, lalu akan tampil sebagai berikut. Nah, bisa kita langsung praktekin. Nah, kita bisa langsung klik select data. Select data, ya, oke. Nah, kita bisa langsung klik select data file. Itu mungkin bisa diarahin yang mana dulu biar nggak bingung. Jadi itu ada di paling kiri, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dari atas itu icon ke-8, itu terus paling kiri. Yang gambarnya seperti tabel, itu namanya select data file. Kita bisa klik. Nah, di situ ada data file, ada group name, ada file, ada variabel, ada value, sama ada n. Nah, untuk mengambil datanya, kita bisa ngambil klik di file name. Jadi kita bisa klik file name. Nah, nanti teman-teman akan diarahkan ke toolbar file manager. Lalu teman-teman cari di data statistika, itu nama Excel-nya adalah sum. Nah, nanti teman-teman cari data kalian simpan data statistika kalian itu di mana. Terus teman-teman cari file Excel yang namanya itu sum, SAM. Kalau teman-teman udah ketemu file sum-nya, teman-teman bisa klik open. Itu download dulu ya, Kak? Iya, kalau kamu belum download ya kamu download. Itu kalau nggak salah ada di file tips, udah saya kasih semuanya. Yang data statistika itu namanya file sum. Ininya jangan lupa diganti ya teman-teman, Excel 8.0-nya. Soalnya nggak bakal ada kalau misalkan teman-teman cuma pakai Excel yang biasa. Oke, teman-teman bisa download dulu. Kalau misalnya udah download, cari file di mana, terus cari file sum, SAM. Dan kalau udah, teman-teman bisa klik open.
Oke, sudah pada ketemu filenya semuanya? Udah, Kak. Oke, kalau misalnya udah, teman-teman bisa klik open. Nah, nanti di situ akan berubah. Jadi filenya itu jadi file namanya sum, lalu n-nya itu 100/100, artinya ada 100 data di file kalian. Usahain datanya itu lengkap, alias 100/100 atau 25/25. Pokoknya harus sebanyak data yang memang diperlukan. Kalau misalnya datanya itu ternyata nggak lengkap, ya berarti ada yang salah dengan Excel kalian. Nah, untuk memperhatikan atau untuk memastikan file kalian itu udah benar atau belum yang diambil, teman-teman bisa klik file data, view data dulu. Jadi teman-teman bisa klik view data untuk memastikan apakah data yang kita upload atau data yang kita pilih itu udah sesuai atau belum sih. Takutnya kan salah atau gimana. Kita bisa cek dulu dengan view data. Nah, nanti akan keluar nih kayak gini. Broad, time, agree, inte, kompetisi, dan lain sebagainya. Nah, di sini yang saya maksud dengan ya kekonsistenan kalian dalam menulis. Di sini itu filenya itu broad, time, agree, inte, sama kompetisinya itu semuanya adalah tulisan kecil. Nah, teman-teman itu memberi namanya itu harus sesuai dengan yang ada di Excel ini. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata beda memberi namanya, misalnya ada kapitalnya atau misalnya huruf kapital semua, teman-teman bisa ganti dulu. Tapi kalau misalnya teman-teman udah tulisan kecil semua dan sudah sesuai dengan yang ada di Excel kita, broad-nya tulisan kecil semua, time-nya tulisan kecil semua, agree-nya tulisan kecil semua, dan lain sebagainya, maka berarti kalian sudah benar. Oke, bisa di-close untuk materi sum-nya. Nah, kalau udah, kita bisa klik OK. Nah, dan kalau misalnya kita pengen melihat variabel kita bisa klik yang ditunjukin sama Ristia. Jadi itu kan ada title, ada yang icon yang tengah, sama yang paling kanan. Kita ambil di file yang paling kanan, itu di urutan ketiga dari atas. Jadi itu kayak list variabel, jadi ada variabel apa aja yang ada di Excel. Nah, di sini ada broad, ada time, ada agree, ada inte, ada kompetisi, sama ada kinerja. Nah, kita lihat di Amos kita itu udah lengkap atau belum. Kalau misalnya belum lengkap, ya berarti teman-teman ada yang salah. Kecuali nih, kalau misalnya ternyata ada file yang nggak lengkap, ternyata file sum, ya berarti itu nggak apa-apa. Karena sum itu adalah variabel laten. Kalau variabel laten itu berarti kan nggak bisa dihitung. Jadi ya emang nggak masuk ke dalam Excel-nya. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman waktu ujian atau kuis ternyata variabel latennya nggak ada datanya, ya berarti ya kalian nggak apa-apa, nggak salah. Ya benar-benar aja, karena emang variabel laten itu nggak ada datanya. Kalau ada datanya, itu yang menyebabkan malahan error. Karena kalau misalnya variabel laten ada datanya, itu bukan variabel laten namanya. Itu namanya variabel manifest. Oke, kalau misalnya udah lengkap semuanya di variabel manifest kita, datanya ada semua, berarti kita udah benar. Nah, kita bisa close. Nah, kalau udah, kita kasih judul. Jadi mode penelitian ini pengen kita kasih judul dulu namanya. Nah, kita bisa lihat di modul kita itu di perintah di step zero ya, step di halaman, nah di halaman 110 sama 111. Teman-teman bisa buka di modulnya, itu di halaman 110 yang paling bawah sama halaman 111 yang paling atas. Nah, pertama kali teman-teman itu ketik filenya atau ketik judulnya itu menggunakan icon yang tulisannya title dan itu kotak berwarna kuning. Teman-teman bisa klik yang ada tulisan title, klik.
Nah, lalu teman-teman arahkan dia di paling atas atau paling bawah atau terserah kalian lah, pokoknya di mana aja. Intinya itu di kanvas Amos kalian. Kalau misalnya di atas sudah penuh ya nggak apa-apa ke paling bawah. Tapi kalau misalnya paling bawah penuh ya teman-teman bisa arahin ke kanvas kalian yang paling atas. Nah, oke, teman-teman bisa klik. Jadi bebas mau di mana aja kalian kasih namanya. Terus itu bakal keluar toolbox yang namanya figure caption. Nah, untuk yang center align, left align, right align, sama center of page, font size, dan lain sebagainya, itu jangan kalian kotak-katik. Udah biarin aja kayak gitu. Nah, kita hanya berurusan dengan yang di caption. Nah, jadi di caption itu kita salin yang ada di modul kita di halaman 110. Judulnya itu adalah Chi-square sama dengan yang garis miring terbalik CMIN, prop sama dengan garis miring terbalik P, dan lain sebagainya. Nah, usahakan judulnya itu ya itu. Jadi jangan model penelitian Amos, jangan kayak gitu. Karena ya angka ini itu nanti bakal berguna buat kalian mengerjakan soal nanti. Jadi sampai kapanpun, entah itu di kuis, di UAS, dan ya di mana aja lah pokoknya, itu judulnya itu ya tetap kayak gitu aja. Jadi teman-teman bisa mungkin foto biar nggak lupa, atau teman-teman bisa catat atau gimana lah. Karena jangan sampai judulnya ini salah. Misalnya nih G-square-nya itu ternyata itu kan ada garisnya. Ternyata kalian nggak garisin G-square-nya, ya kalian salah. Nanti Amos kalian error, nanti kalian buat lagi dari awal, kan buang-buang waktu doang kalau kayak gitu. Atau misalnya nih, kalian Chi-square terus sama dengan garis miringnya itu terbalik. Ini kan ke kiri. Kalian tulisnya garis miringnya ke kanan. Ya kalian juga salah. Nanti Amos kalian tuh error. Kalau error ya kalian buat lagi dari awal. Buang-buang waktu lagi. Jadi pastiin jangan sampai salah untuk nama title-nya. Kalian perhatikan dengan betul. Jangan sampai salah. Nah, di sini kita membutuhkan Chi-square, prop, GFI, sama AGFI. Kalau udah, dan kalian sudah yakin itu udah benar, kalian bisa klik OK. Nah, nanti bakal keluar seperti ini. Chi-square sama dengan CMIN, prop sama dengan apa, GFI sama dengan apa, AGFI sama dengan apa. Nah, sekarang itu kalian lihat itu seperti nggak berguna, useless. Tapi nanti waktu output kalian sudah keluar, kalian bakal tahu. Jadi Chi-square itu buat apa, prop itu ada apa aja, GFI ada apa aja, AGFI itu ada apa aja. Nanti kalian bakal tahu sendiri. Nah, kalau udah, kalian itu bisa... Nah, kalau udah, teman-teman bisa klik Analysis Properties. Nah, Analysis Properties itu ada di mana? Nah, itu yang ditunjukin sama Ristia. Jadi di sebelahnya tadi, Select File Data, itu sebelah kanannya itu yang seperti ada logo piano sama yang ada balok-balok berwarna ada 6 itu namanya Analysis Properties. Kalian bisa klik Analysis Properties-nya. Nah, di situ ada title, estimasi, ada numerical, ada bias, ada output, bootstrap, permutation, sama random. Nah, itu jangan kalian kotak-katik. Yang kalian kotak-katik itu hanya yang output aja. Teman-teman bisa klik output. Nah, lalu teman-teman klik yang minimize history, standardized estimates, square multiple correlation, sama test for normality dan outliers. Udah cukup itu aja. Nah, teman-teman bisa foto atau bisa teman-teman catat. Jadi nanti waktu kalian ujian itu yang diklik itu ya cuma ini aja. Jadi nggak bakal berubah. Gitu. Jadi yang di checklist atau yang dicentang itu adalah minimize, terus standardize, square, sama yang test for normality. Udah cukup itu aja.
Oke, teman-teman bisa, kalau udah teman-teman udah foto, teman-teman udah perhatikan, teman-teman udah catat semuanya, di situ kan nggak ada oke atau continue. Jadi teman-teman bisa close. Oke. Nah, setelah ini adalah langkah yang biasanya orang kalau misalnya salah di sebelum-sebelumnya. Nah, di sini yang nentuin Amos teman-teman itu bisa atau enggak, error atau enggak. Kalau misalnya Amos teman-teman enggak error dan berhasil, nanti bakal keluar yang namanya output. Tetapi kalau misalnya teman-teman nanti tadi itu ada yang kayak salah jalan atau salah step atau misalnya ada salah di penulisan kata segala macam, nanti hasilnya itu bakal error. Jadi setelah ini kita akan buktikan apakah Amos kita itu bisa keluar outputnya atau error. Oke, caranya selanjutnya kita bisa klik analyze. Nah, analyze itu di sebelah analisis properties. Yang ada gambar seperti piano itu di atas logo save. Nah, di situ ada calculate estimates. Nah, kalau udah kita bisa klik calculate estimate. Nah, di situ kita akan diminta untuk save as dari pekerjaan Amos kita. Nah, teman-teman bisa simpen itu di file latihan kalian, entah di mana kek, pokoknya yang bisa nanti kalian buka-buka lagi gitu loh. Jangan asal-asalan kalian taruh di mana, terus habis itu kalian lupa taruh di mana. Nanti waktu teman-teman latihan, ya kalian bingung nyimpennya di mana. Jadi usahain di tempat yang bisa dijangkau lah, biar nanti waktu latihan teman-teman bisa buka-buka lagi file Amosnya. Kak, kalau nggak bisa di save, kenapa itu Kak? Maksudnya Error, kalau ada toolbox. Kamu udah pencet calculate estimate-nya terus nggak bisa ya? Nggak bisa. Kayak ada toolbox gitu. iya, Iya Kak, nggak bisa. ada seru gitu. Coba satu orang SS-in, nanti aku lihat ya. Mm-mm. Coba guys, tolong SS-in. Tolong kirim aja ke grup line atau di chat, meeting chat ya, serah kalian lah. Tenang aja teman-teman, kalau misalnya kalian ada yang error segala macam, ya itu sah-sah aja, karena ya emang Amos itu rada-rada susah, jadi ya mau gimana lagi gitu. Nih, caranya gini nih. Kalau yang ini ya, coba kamu cari aplikasi Amos-nya. Nih, di sini udah ketemu belum? Belum Kak. Ya, Udah, teman-teman bisa, oke. Bisa cari dulu, jadi file Amosnya ada di mana, terus ikutin stepnya sesuai sama Ristia praktekin ya. Oh, aku mau ingetin lagi. Jadi, kalau misalkan di kolomnya itu, aku set dulu nih. Ini itu tulisan atau gambarnya ini nggak boleh lebih dari si garis putih dari kanvasnya ini, nggak boleh lewat. Kalau lewat itu nanti nggak bakal bisa juga. Oke, kalian cek dulu aja. Kalau misalkan kalian kelebihan, kalian bisa klik yang ini, yang select all object. Kan itu ada tangan tuh, tangannya ada 3. Yang tangannya 5-nya itu kalian klik. Kalau udah, nanti kan biru semua nih teman-teman. Habis itu, kalian pilih yang ini, yang gambar traktor ini. Nah, terus kalian klik, kalian geser deh, gitu deh. Gitu. Sekarang, kalau udah nemu Amosnya, bilang ya.
Udah, Kak. Kalau udah, kalian klik kanan. Terus nanti ada tulisan run as administrator. Udah nemu belum? Udah, Kak. Nah, kalau udah diklik. Nah, kalau kayak gini muncul tulisan do you want to allow this app from an unknown publisher gitu-gitu. Nemu kan tulisannya? Iya, Kak. Nah, kalian pencet yang yes aja. Udah deh, nanti Amosnya kebuka lagi yang baru. Kebuka nggak Amos baru? Kebuka apa enggak? Kebuka, Kak. Nah, kalau kebuka Amos baru, Amos yang tadi kita kerjain, kalian bisa cancel aja ya. Bisa kalian close, kalian terus ngikutin lagi si gambarnya ini. Gitu. Oke? Oke, kalau misalnya tadi ada yang error ya teman-teman bisa ulang lagi dari awal caranya tadi gambar laten, manifest dan teman-temannya itu kayak gimana, terus ngasih nama title-nya kayak gimana, terus habis itu membuat yang mempengaruhi laten itu seperti apa ya teman-teman ulangin lagi kayak yang ada di modul tuh kan lengkap semuanya. Nah, kalau misalnya bagi teman-teman yang udah bisa, yang keluar save as-nya, nah teman-teman bisa save, terus habis itu bakal keluar output-nya. Di situ ada tanda seperti apa ya di sebelah, bukan Riz, yang diagram analyze, yang paling atas. Nah, di situ bakal keluar kan yang namanya input sama yang namanya output. Kalau teman-teman bisa berhasil, nah itu nanti di gambar keduanya itu bakal keluar. Nah, mungkin bisa kita klik. Nah, jadi nanti di sini tuh kayak ada angka-angkanya. Nah, di situ ada kayak chi-square, prop-nya, GFI-nya, AGFI-nya, itu bakal keluar angkanya. Nah, ini yang saya maksud ada fungsinya di sini. Jadi nggak sekedar nggak berguna, useless, dan lain sebagainya. Karena ada fungsinya nanti itu buat apa. Terus yang angka-angka di sini tuh gunanya buat apa. Nanti bakal diperluin lah. Gitu. Oke, kalau misalnya udah, kita bisa buka outputnya. Nah, outputnya itu ada di mana? Itu ada di sebelah file icon save, di sebelah kirinya, itu ada view text. Kita bisa klik. Nah, nanti bakal keluar toolbox yang namanya Amos Output. Nah, jadi ini intinya tuh kayak hasil data dari kita input datanya itu. Nah, jadi waktu kita yang gambar-gambar itu namanya input, input dari Amos. Sementara yang data yang udah jadi ini namanya Amos Output. Jadi data yang nanti akan kita perlukan, data yang akan kita terima, data yang hasil dari input kita. Gitu. Oke, teman-teman bisa buka dulu Amos outputnya. Kalau udah nanti kita bakal lanjut lagi.
Oke, kalau udah kita bisa mungkin buka PPT-nya dulu, Riz. Jadi apa yang biasanya dicari-cari waktu kita pakai Amos. Kita bisa langsung ke slide 9. Next lagi. Nah, jadi kita itu di Amos kita pengen nyari yang namanya assessment of normality. Jadi intinya itu kita pengen tahu apakah data kita itu sudah terdistribusi secara normal atau belum. Atau di SPSS tuh intinya tuh kayak uji normalitas gitu. Jadi kita pengen tahu data kita itu normal atau enggak sih. Nah, cara untuk mengetahui apakah data kita normal atau enggak, kita bisa buka Amos kita, Amos output kita. Kita buka Amos output kita. Nah, di situ kan ada analysis summary, ada nodes for group, ada variable summary, ada parameter summary, sama ada assessment of normality. Kita klik yang assessment of normality. Yang kiri, Riz. Yang kiri. Nah, terus ada yang namanya assessment of normality. Artinya itu jadi data normalitas kita itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya kita udah buka yang assessment of normality, kita itu kan ada datanya banyak banget, ada variabel, ada kompetensi, ada kinerja, intent, dan lain sebagainya. Itu kalian nggak perlu perhatiin, teman-teman cukup lihat yang paling bawah. Nah, di situ ada multivariat, terus teman-teman lihat yang data CR-nya. CR-nya itu adalah 8,844. Nah, jadi 8,844. Nah, kita bisa balik lagi ke PPT-nya, Riz. Nah, kita ingat-ingat 8,844. Nah, di sini juga sama 8,844. Nah, kalau misalnya data kita 8,844, kita lihat nih sekarang. CR itu adalah kepanjangan dari critical ratio multivariate. Nah, jika critical ratio multivariate kita itu berada di antara kurang lebih ya 2,58, maka data kita itu normal. Data multivariate itu berdistribusi secara normal. Jadi yang nggak jauh-jauh lah dari 2,58, 2,57, 2,56, ya mentok-mentok 2,5 lah. Kalau misalnya di antara angka-angka segitu, berarti data kita itu terdistribusi secara normal. Tetapi kalau misalnya hasil dari critical ratio multivariate kita itu jauh dari angka 2,58, ya berarti data kita tidak terdistribusi secara normal. Nah, sekarang lihat di assessment of normality kita. Angkanya kan 8,844. Nah, kalian bandingin aja deh 8,844 itu deket nggak sama 2,58? Ternyata jauh banget kan. Kalau jauh banget, berarti secara otomatis data secara multivariate kita tidak terdistribusi secara normal. Oke, karena misalnya 8,844 ke 2,58 itu jauh, maka data kita itu tidak terdistribusi secara normal. Itu untuk yang assessment of normality. Oke, kalau udah kita bisa next lagi, Riz. Next slide. Nah, selanjutnya di sini ada yang namanya Mahalanobis distance. Atau kalau di SPSS itu namanya outlier. Jadi kita pengen melihat dari data kita itu yang dibuang itu kira-kira berapa sih? Yang dibuang tuh apa aja sih? Apa semuanya bagus-bagus aja? Atau misalnya ada yang jelek atau gimana? Sehingga mengganggu adanya penelitian kita yang membuat data kita tidak normal. Nah, kita bisa melakukan yang namanya data outlier atau yang namanya Mahalanobis distance. Nah, caranya itu kita kembali lagi ke Amos output kita. Nah, terus teman-teman langsung ke bawahnya yang assessment of normality. Ada kan observation
Vartex for the centroid atau Mahalanobis distance. Nah, yang jadi patokan di sini, jika nilai P2, nah kita lihat di data P2 kita, yang P1 sama di Mahalanobis D-square-nya jangan dihiraukan. Kita cukup lihat di P2. Nah, kita lihat di antara 100 data yang ada, yang telah kita olah, mana yang lebih kecil daripada 0,001. Ternyata ada 2 di sini, yakni data 70 sama data ke-6. Nilai P2-nya itu adalah 0,000. Kalau misalnya 0,000 itu kan berarti kan lebih kecil daripada 0,001. Kalau udah kayak gitu, maka datanya itu adalah outlier. Data ke-70 sama data ke-6 itu adalah outlier. Kalau udah outlier gimana? Maka peneliti itu ya harus membuang data tersebut. Jadi data 70 sama data ke-6 itu harus dibuang atau misalnya harus nggak dimasukkan ke dalam penelitian selanjutnya. Nah, data 70 sama data 6 itu yang membuat data kita itu menjadi tidak terdistribusi secara normal. Maka sebab itu, 2 data itu harus kita buang karena P2-nya itu di bawah dari 0,001. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada pertanyaan, Kak. Oke. Kalau udah, kita bisa lanjut lagi. Kita ke PPT-nya aja lagi, Riz. Nah, selanjutnya kita akan melakukan fit measure atau Oke, saya ulang lagi. Jadi kita akan membahas tentang fit measure atau di SPSS itu namanya UGF. Nah, kalian kan tahu UGF itu ya buat apa. Nah, jadi di UGF itu kita pengen mengetahui apakah model penelitian kita itu fit atau nggak fit sih. Kalau misalnya fit, ya berarti bagus. Kalau misalnya nggak fit, ya berarti penelitian kita nggak bagus. Nah, kita cukup ngeliat. Kita nggak usah buka Amos output kita. Kita cukup lihat dari judul atau title yang sudah kita buat. Nah, di sini ada Chi-square, ada prop, ada GFI, sama AGFI. Nah, kita cukup melihat di propnya. Nah, propnya di sini adalah 0,508. Nah, kalian juga bisa lihat di output atau di mode penelitian kalian yang sudah ada angka-angkanya itu, kalian cek sama nggak sih 0,508. Nah, kalau misalnya udah ketemu propnya 0,508, kita bandingin apakah prop kita itu lebih besar atau lebih kecil daripada alfa. Alfa itu kan 0,05. Kalau misalnya prop kita ternyata lebih besar daripada alfa 0,05, maka datanya kita itu adalah fit. Model kita itu bagus untuk penelitian. Akan tetapi kalau misalnya prop kita lebih kecil daripada alfa, misalnya 0,04, 0,03 sampai ke bawah, maka model kita itu nggak fit, alias model kita itu nggak bagus buat penelitian. Nah, karena di sini prop kita adalah 0,508, berarti lebih besar dong daripada alfa. Kalau lebih besar daripada alfa, maka kesimpulannya adalah model fit. Itu untuk UGF. Jadi untuk Amos UGF itu gampang lah, nggak sesulit kalian di SPSS, harus ngitung, harus cari di mana dan segala macam analisisnya. Cukup lihat dari yang title-nya aja. Itu untuk fit measures. Kita next lagi. Nah, selanjutnya itu ada uji validitas konstruk. Nah, jadi kita ingin menilai bagaimana penelitian kita itu valid atau enggak sih? Validitas atau enggak valid. Kalau misalnya valid, ya berarti datanya itu bagus untuk penelitian. Tapi kalau enggak valid, ya berarti ya data kita itu harus dibuang. Nah, cara untuk nyari valid atau enggaknya itu kayak gimana sih? Kita bisa lihat ke Amos kita lagi. Ke Amos yang output.
Lalu teman-teman cukup ke estimate. Lalu teman-teman cari yang standardized regression weight. Nah, itu langsung ketemu. Standardized regression weight. Nah, di situ ada estimasinya. Jadi ada data broad, sum mempengaruhi broad, sum mempengaruhi time, sum mempengaruhi agree, sum mempengaruhi inte, sum mempengaruhi kinerja, sama kompetensi yang mempengaruhi dari kinerja. Nah, yang kita butuhkan itu cukup yang sum-sumnya aja itu mempengaruhi yang keempat variabel manifest kita. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi kan variabel manifest kita yang dipengaruhi oleh sum itu kan cuma ada broad, time, agree, sama inte. Udah 4 aja. Karena kinerja sama kompetensi itu adalah istilah itu kayaknya variabel independen mempengaruhi variabel dependent. Berarti kan udah beda perannya lah. Sum di sini udah beda perannya. Kalau sum di kinerja berarti itu kan sebagai variabel independen. Tetapi kalau misalnya sum ke broad, ke time, ke agree, sama ke inte, itu berarti sum berperan sebagai variabel laten. Nah, untuk uji validitas itu hanya punya untuk kita mempengaruhi bagaimana variabel laten mempengaruhi variabel manifest kita, bukan variabel independen mempengaruhi variabel dependent. Nah, berarti kita cukup lihat di 4 teratas. Sum mempengaruhi broad, time, agree, sama inte. Nah, kita lihat nih estimate-nya. Ada yang di atas 0,7 enggak? Nah, kita lihat tuh di 4 situ. Ternyata ada yang di atas 0,7, yakni data time. Nah, maka sebab itu berarti data time itu adalah satu-satunya data manifest yang valid. Sementara sisanya yang broad, yang agree, yang inte itu nggak valid. Sehingga harus dibuang dari penelitian kita. Jadi kita lihat 1,627 itu kan lebih besar daripada 0,7, maka data time itu adalah satu-satunya data manifest yang valid. Sedangkan untuk data broad, agree, sama inte itu nggak valid. Sehingga teman-teman bisa buang aja dari penelitian, drop aja, nggak usah dipakai lagi buat penelitian. Itu untuk uji validitas konstruk. Oke, kita bisa lanjut lagi ke uji yang namanya uji reliabilitas. Jadi kalau ada uji validitas, pasti ada yang namanya uji reliabilitas. Seperti di SPSS, sebelum kita UTS kan juga ada tuh yang namanya uji validitas, uji reliabilitas. Berarti itu kan seperti satu kesatuan. Kita bisa cek dulu PPT-nya. Nah, di sini kita lihat uji reliabilitas konstruk. Kita lihat jika nilai estimate lebih besar atau sama dengan 0,7, maka data kita itu reliable. Kalau di bawah 0,7 berarti datanya nggak reliable. Kita bisa lihat di AMOS kita, di AMOS yang output kita. Nah, itu kita nggak usah kemana-mana, tetap di estimate itu kita cuma cukup cari ke paling bawah. Di situ kan ada variance, ada covariance, ada correlation. Kita cukup cek ke paling bawah aja. Nah, di situ ada yang namanya tabel square multiple correlation. Ada estimate di situ kinerja berapa estimate-nya, inte-nya berapa, agree-nya berapa, time-nya itu berapa, broad-nya itu berapa. Nah, kita cukup cek yang inte, agree, time, sama broad. Karena untuk uji reliabilitas itu ya sama aja seperti validitas tadi, hanya berlaku untuk variabel manifest yang dipengaruhi oleh variabel laten, bukan variabel dependent yang dipengaruhi oleh variabel independent. Nah, kinerja di sini itu kan sebagai variabel dependent, berarti kan nggak dipakai lah berarti untuk uji reliabilitas. Nah, berarti yang dipakai hanya inte, agree, time, dan broad. Nah, kita lihat tuh di situ yang nilai estimate-nya itu lebih besar dari 0,7 itu apa? Nah, ternyata yang lebih dari 0,7 estimate-nya itu adalah time dengan nilai estimate 2,648.
Nah, kalau misalnya lebih gede dari 2,648, berarti cuma satu-satunya dong data time yang reliable. Sedangkan untuk data broad, data agree, data inte, itu nggak reliabilitas lah, nggak realistis. Sehingga data tersebut boleh kalian buang, boleh kalian drop, boleh kalian nggak usah pakai lagi buat penelitian selanjutnya. Jadi data time itu adalah satu-satunya data yang reliable. Sementara sisanya itu nggak reliable. Karena nilai estimate-nya itu di bawah 0,7. Seperti itu. Oke, sampai uji validitas, reliabilitas, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita masuk ke uji pengaruh. Ini adalah materi kita yang terakhir. Jadi di uji pengaruh itu kita pengen mengetahui bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Istilahnya itu kalau di SPSS itu seperti uji T. Jadi bagaimana variabel dependen mempengaruhi variabel dependennya. Nah, cara untuk mengetahuinya, kita bisa lihat di AMOS kita. Nah, tetap di estimate, bedanya kita hanya cari yang ke paling atas saja, di tabel paling atas, itu ada yang namanya regression weight, yang group number 1 default model. Nah, di situ ada nilai P. Nah, dan yang kita pakai itu hanya di dua paling bawah, yakni sum mempengaruhi kinerja dan kompetensi mempengaruhi kinerja. Untuk 4, seperti sum mempengaruhi broad, sum mempengaruhi time, agree, sama inte, itu kan sum berfungsi sebagai variabel laten, bukan sebagai variabel independen. Sehingga keempat pengaruh tersebut boleh kalian hiraukan aja. Yang kita pakai hanyalah dua paling bawah. Nah, kita lihat nih di P-nya. Sum mempengaruhi kinerja itu 0,215, dan kompetensi mempengaruhi kinerja adalah 0,998. Oke, kalian bisa hafal, bisa kalian pahamin, lalu kita bisa balik lagi ke PPT kita, 215 sama 998. Nah, sama di uji T itu, di AMOS itu sama seperti di SPSS. Kita harus membuat dua uji T. Karena di sini ada dua variabel independen, yakni variabel independen sum sama variabel independen kompetensi. Nah, pertama kita akan membuat hipotesis atau kita akan membuat uji T untuk variabel sum. Nah, kita tetap membuat HOH-nya. Kalau HO-nya itu tidak terdapat pengaruh variabel sum terhadap variabel kinerja, kalau HA-nya itu terdapat pengaruh variabel sum terhadap variabel kinerja. Ini kurang lebih sama seperti hipotesis yang ada di SPSS. Jadi teman-teman bisa foto agar nanti di ujian ya kalian bisa kopas lah. Yang berbeda hanyalah variabelnya, nama variabel independen sama variabel dependen. Karena ini entah di ujian, entah di kuis, entah dimanapun, pasti kata-katanya ya sama kayak gini, nggak bakal berbeda-beda. Nah, bedanya kalau di SPSS pakai SIG, kalau di sini pakai P. Nah, kita lihat nih P-nya. P-nya adalah 0,215. Kalau 0,215, kita lihat dengan alfanya. Lebih besar atau lebih kecil daripada alfanya. Sama seperti kita di SPSS kemarin. Kalau lebih besar, berarti HO yang diterima. Tetapi kalau misalnya lebih kecil daripada alfa, berarti HA yang dipakai. Nah, kita lihat. 215 itu lebih besar daripada 0,05. Maka lebih besar, maka HO yang dipakai buat penelitian kita. Jadi kesimpulannya apa? Tidak terdapat pengaruh variabel sum terhadap variabel kinerja. Itu untuk uji T yang pertama. Jadi tidak terdapat pengaruh variabel sum terhadap variabel kinerja. Nah, sekarang kita bikin uji T yang kedua, yakni bagaimana variabel kompetensi mempengaruhi variabel kinerja. Untuk HOH-nya itu sama, kalian tinggal ubah yang tadinya sum menjadi kompetensi, lalu kalian bisa lihat P-nya. P-nya di sini adalah 0,998.
Nah, kalau 0,998 ya jelas jauh lebih besar daripada alfa 0,05. Karena jauh lebih besar daripada 0,05, maka HO yang diterima atau yang dipakai. Sehingga kesimpulannya adalah tidak terdapat pengaruh variabel kompetensi terhadap variabel kinerja. Itu untuk uji T. Dan jika nih, misalnya nanti di AMOS kalian itu P-nya adalah angkanya itu bintang-bintang-bintang, seperti yang ada di PPT kalian tuh, jika terdapat P sama dengan bintang-bintang-bintang ada 3 kali, maka itu artinya P sama dengan 0,001. Nanti waktu kalian kerjain dan hasilnya kayak gitu, itu bukan kesalahan, itu bukan salah kalian. Karena emang AMOS-nya itu biasanya kalau 0,01 itu ya otomatis adalah bintangnya itu 3. Kalau misalnya 0,01 berarti nanti HA yang dipakai, bukan H0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, ini kan soal yang ada di modul, itu kan cenderung pakai gambar. Sementara di UAS nanti, soalnya itu boro-boro nggak pakai gambar. Karena hanya dijelasin kata-kata doang. Jadi nanti di UAS atau di kuis, itu soalnya itu bentuknya kata-kata, bukan gambar. Nah, bukan seperti yang kayak gini. Ini kegampangan sebenarnya. Karena teman-teman ya otomatis langsung bisa. Jadi gambarannya seperti apa, yang variabel laten sama manifestnya seperti apa, variabel independen sama dependen itu seperti apa. Itu kegampangan. Di kuis sama di UAS itu jelas berbeda. Jadi dalam kata-kata itu pakai pemahaman kalian sendiri selama kuis sama UAS. Jadi kalau misalnya kalian bisa sampai salah paham, ya nanti itu bakal salah buat seterusnya. Jadi otomatis nanti satu nomor kalian bisa salah semua gara-gara kalian bisa salah tangkep gitu. Maka sebab itu saya bakal kayak kasih latihan, kita latihan bareng lagi, tapi pakai soal UAS. Nah, teman-teman kalau misalnya penasaran, di situ ada, saya juga kasih review, itu di files, kalian bisa cek di grup Teams kita, di files, itu ada PDF yang namanya soal review UAS starter. Teman-teman bisa download, karena di situ isinya adalah kumpulan dari soal-soal kuis, soal-soal UAS, bahkan saya masukin soal rekrutmen ASDOS. Jadi yang dari yang gampang sampai yang susah semuanya ada. Ini nanti saya pastikan 100% soal itu bakal sama seperti yang ada di review. Yang berbeda adalah datanya sama angkanya. Untuk soalnya itu pasti sama. Oke. Oke, teman-teman bisa download dulu soal reviewnya. Di situ ada multiple regression, ada structural equation modeling atau AMOS, sama ada EViews yang meliputi data panel sama time series. Jadi ya setidaknya teman-teman bisa ya dengan menilai bisa melihat review ini ya bisa punya gambaran lah tentang gambaran soal UAS atau kuis yang akan datang tuh kayak gimana. Oke, teman-teman bisa download dulu. Sambil nunggu yang download, teman-teman yang tadi AMOS-nya nggak bisa, udah bisa lagi atau masih error? Masih error, mulai expired jadinya. Gimana? Masih error, Kak. Karena tadi coba di run jadi expired. Masih expired. Kamu udah download pakai yang link yang aku share belum? Belum, Kak, itu belum lama. Nanti Kak di download lagi selesai kelas. Iya. Kalau misalkan teman-teman yang download lagi, kan kalau dia diekstrak itu datanya itu nanti bentuknya, jadi datanya itu ada di IBM, di sini. Nih, nanti itu datanya bentuknya tulisannya itu foldernya IBM SPSS AMOS V24 yang kayak gini.
Nah, kalau udah kayak gini, teman-teman masuk ke ininya, terus teman-teman ini install yang ini nih. Kalau udah diinstal, terus rekannya ini teman-teman copy yang e-serve-nya. Kalau udah di copy, terus kalian cari folder IBM yang ini. Nah, terus terusin sampai kayak gini nih. Nanti kalian paste aja si rekannya. Bentar. Nih, pokoknya nanti teman-teman paste aja di sini. Nah, kalau udah, baru deh nanti Amosnya dibuka lagi. Kalau Amosnya masih nggak bisa juga, boleh nanti abis kelas aja. Atau chat aku atau Cornel. Oke? Thank you. Oke, sudah pada download semuanya? Sudah, Kak. Oke. Kumpulan soal itu jangan sampai hilang karena untuk seterusnya pertemuan kita hari ini dan seterusnya kita akan menggunakan soal review ini. Kita tidak akan menggunakan soal di modul karena takutnya gak sesuai dengan standar UAS atau kuis. Oke, teman-teman kalau misalnya udah download, bisa buka di soalnya itu di structural equation modeling yang keempat. Di soal structural equation modeling. Nah, soal ini kalau nggak salah ini adalah soal UAS waktu semester genap 2019-2020. Jadi setahun yang lalu lah ini setidaknya UAS. Ini adalah soal UAS. Jadi nanti kira-kira ya soal UAS kalian tentang Amos ya kurang lebih kayak gini. Jadi cuma kata-kata doang, nggak ada gambar, dan isinya tabel. Gitu. Oke, kalau misalnya udah, kita akan baca soalnya. Perusahaan butik cantik ingin melakukan analisa terhadap penjualan butik miliknya. Untuk itu, perusahaan tersebut menggunakan variabel-variabel yang dapat mendukung dan menjelaskan penjualan butik, yakni variabel marketing online dan marketing offline. Nah, berarti dari kata itu aja udah ketahuan mana yang jadi variabel dependent, mana yang jadi variabel independent. Nah, variabel dependent di soal ini adalah penjualan butik. Sementara variabel independennya itu adalah marketing offline dan marketing online. Nah, kita lanjut lagi. Di mana variabel marketing online? Nah, di mana variabel marketing offline juga terbagi lagi menjadi 3 kategori. Nah, dengan adanya kata ini berarti membuktikan bahwa variabel marketing online adalah variabel laten, alias variabel yang nggak bisa dihitung, nggak bisa diukur, nggak bisa diestimasi. Sementara untuk variabel penjualan butik sama marketing offline itu adalah variabel manifest karena bisa dihitung. Nah, terbagi menjadi 3 kategori, yaitu Instagram, IG, Facebook, FB,
dan website atau web. Nah, nanti IG, FB, dan web ini menjadi 3 variabel manifest yang akan dipengaruhi oleh variabel laten marketing online. Nah, untuk memastikan apakah kalian benar atau enggak, mana yang laten, mana yang enggak, kalian bisa lihat dari tabel yang ada di bawah sini. Kalau misalnya data kalian itu ada di dalam tabel sini, berarti sudah dipastikan data kalian adalah variabel manifest. Tetapi kalau misalnya data kalian di sini adalah nggak ada, misalnya ada yang nggak ada di dalam tabel ini, berarti dipastikan variabel kalian atau data yang kalian cari itu adalah variabel laten. Karena nggak ada datanya di sini. Nah, maka sebab itu di sini saya ulangin lagi, penjualan butik sebagai variabel dependent, marketing offline dan marketing online menjadi variabel independent, dan marketing online adalah variabel laten yang akan mempengaruhi IG, FB, dan web. Nah, langkah pertama yang bisa kalian kerjakan kalau misal kalian ketemu soal kayak gini adalah kalian buka Excel. Kalian buka Excel, lalu kalian bisa convert data ini atau misalnya kalau kalian mau ketik manual juga terserah kalian. Kalian intinya kalian buka Excel, lalu convert tabel ini ke dalam Excel. Oke, teman-teman bisa convert dulu data yang ada di PDF menjadi Excel. Oke, apakah sudah di-convert?
Oke, apakah sudah di-convert menjadi Excel atau belum? Kalau belum ya nggak apa-apa. Oke, kalau misalnya diam, saya anggap udah. Yang pertama kali kita lakukan adalah respondennya kita hilangin dulu. Bentar, Riz. Yang respondennya, datanya kita hilangin dulu. Karena responden ini nggak kita pakai di dalam Amos. Kalau misalnya kalian paksain, data responden ini ada, nanti yang ada Amos kalian error. Oke, kalau udah, kan di Amos itu kan nggak boleh yang ada spasinya. Nah, maka sebab itu di sini kan kayak penjualan butik. Itu kan 2 kata. Marketing offline itu juga 2 kata. Itu kita buat menjadi 1 kata dan tulisannya jadi kecil. Tulisannya dikecilin semua, Riz. Jualan butik. Terus spasinya dihilangin, Riz. Oke. Mau dihilangin atau pakai underscore? Di itu ya, hilangin aja deh. Lain. Nah, IG, FB ini tinggal kalian ubah menjadi tulisan kecil semua. Oke, kita udah hilangin data responden, kita udah ubah menjadi tulisan kecil dan tanpa spasi semuanya, maka langkah selanjutnya adalah kita save. Kita save Excel kita. Nah, kita taruh di terserah kalian lah di mana, intinya itu kalian bisa buat belajar lagi. Jangan kalian simple asal-asalan. Nah, lalu file name-nya bebas, terserah kalian. Nah, yang jadi perhatian di sini, jangan kalian langsung klik save. Karena kalau kalian klik save, nanti otomatis data kalian yang masuk adalah Excel 2016 atau 2013 atau 2019. Nah, kalau misalnya Excel Workbook atau Excel Office yang sekarang, itu nggak bakal bisa kedetek di Amos kalian. Maka sebab itu, kamu bisa ubah tipe save-nya itu menjadi Excel 97. Kita bisa lihat di situ ada Excel 97 2003 Workbook. Nah, kita bisa langsung klik yang Excel 97 2003 Workbook. Khusus untuk aplikasi Amos sama eViews yang minggu depan akan kita pelajarin, Excel, kita akan tetap membuat Excel, dan Excel-nya itu usahakan dan wajib harus kalian save dengan tipe Excel 97 2003 Workbook. Kalau udah,
kalian bisa save. Oke, kalau misal kalian udah save, kalian bisa close. Nah, kalau udah, kita bisa buka Amos kita. Nah, ini bisa kalian tadi udah di save, berarti kita hanya tinggal klik new aja. Kita pokoknya membuat Amos dengan canvas yang baru. Kita bisa klik file, lalu kita klik new. Jadi, kalau ada tampilan seperti ini, kalian bisa klik yes. Oke, nanti kalian bakal dihadapkan pada Amos dengan kanvas yang kosong. Oke, kita baca lagi soalnya. Jadi tadi mana yang jadi variabel dependent, mana yang jadi variabel independent, mana yang jadi variabel laten, dan mana yang menjadi variabel manifest. Nah, kita lihat lagi tadi soalnya. Yang menjadi variabel dependent itu adalah variabel penjualan butik. Maka kita akan membuat variabel penjualan butik menjadi variabel manifest, dan manifestnya itu adalah manifest eksogen. Manifestnya manifest endogen atau variabel dependent. Kita bisa balik lagi kita ke Amos. Nah, kita pakai yang kotak. Pakai yang kotak tulis. Nah, kayak biasa kita bikin 2 kotak. Nah, kita bikin 2 kotak karena di sini yang kita pakai manifestnya adalah penjualan butik dan marketing offline. Lalu untuk marketing online, karena itu tidak diketahui dan datanya nggak ada di dalam tabel, maka otomatis marketing online itu menjadi variabel laten. Maka kalau variabel laten, kita simbolkan dengan bulat atau oval. Kita bisa klik yang oval, lalu kita sesuaikan sesuai dengan yang ada di kanvas kita. Oke. Terus kita lihat lagi di latennya itu dipengaruhi oleh apa aja. Nah, ternyata di marketing online itu terbagi menjadi 3 kategori, yakni IG, FB, dan web. Nah, berarti dalam satu variabel laten itu terdapat 3 variabel manifest lagi. Nah, kalian bisa ikutin yang dilakuin Ristia, lalu kalian arahkan ke variabel laten kalian atau yang berbentuk kotak, yang berbentuk oval. Kalian harus sesuaikan juga dengan kanvas kalian. Apakah kanvas kalian kira-kira cukup atau enggak. Oke. Lalu, kalau kalian ingat di modul kalian tadi, variabel dependent pasti ada errornya. Maka sebab itu, untuk di variabel manifest yang penjualan butik, kita harus tambahin dengan variabel error. Caranya adalah kalian klik di icon yang sebelah kanan garis 2 arah. Lalu kalian tinggal klik di kotak variabel dependent-nya. Nah, oke. Kalau udah, kalian tinggal kasih nama. Nah, kita mulai dari variabel dependent-nya dulu deh. Kita mulai dari variabel dependent-nya. Nah, variabel dependent-nya adalah penjualan butik. Dan kalian menulisnya itu sesuai dengan yang ada di Excel kalian. Kalau misalnya Excel kalian menggunakan underscore, ya berarti di sini kalian menggunakan underscore. Kalau misalnya di Excel kalian pakai tulisan kecil semua, terus nggak dispasi,
Ya kalian berarti di sini nulisnya tulisan kecil semua dan tanpa spasi. Oke, ini penjualan butik. Lalu kita ke variabel marketing offline. Marketing offline itu yang variabel manifest saja, tidak dipengaruhi oleh apapun. Lain, kalau udah kita ke marketing online, yakni yang variabel latennya. Variabel laten itu yang bentuknya oval. Nah, lalu kita lihat marketing online itu dipengaruhi oleh apa? Ternyata dipengaruhi oleh IG, FB, dan web. Maka sebab itu kita tinggal masukin di variabel manifest yang dipengaruhi oleh variabel laten. Ada IG, ada FB, ada web. Caranya kalian tinggal double klik untuk variabelnya, lalu bakal keluar objek propertiesnya. Nah, lalu untuk IG, FB, dan web itu kalian lingkarannya itu kalian tulis E1, E2, E3. Oke, kalau udah jangan lupa tadi kan kita di variabel dependent ya, itu kita tambahin error. Ya, kita kasih nama untuk variabel errornya. Oke, kalau udah kita bisa close. Oke. Sampai sini ada yang ketinggalan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi biar cepat kelarnya. Oke, kita lihat mana yang variabel independennya. Variabel independen di sini adalah marketing online dan marketing offline. Lalu yang menjadi variabel dependen kita adalah penjualan butik. Maka sebab itu kita pakai garis satu arah, lalu arahkan dari marketing online ke penjualan butik. Nah, begitu juga dari marketing offline ke penjualan butik. Nah, itu untuk garis satu arah. Nah, tapi kan tadi di modul ada garis dua arahnya. Artinya itu variabel independen sama-sama akan mempengaruhi variabel dependennya. Nah, kita pakai garis dua arah dan kita lihat mana variabel yang paling bawah dulu. Ternyata marketing offline. Maka kita arahkan dari marketing offline garisnya ke marketing online. Nah, sehingga model penelitiannya itu akan seperti ini. Oke, kalau udah, kita bisa masukin datanya dulu. Data Excel kita. Caranya gimana? Kita bisa pakai select data. Nah, lalu kalian klik file name. Nah, lalu kalian cari di mana terakhir kali kalian simpan data Excel kalian. Dan pastikan Excel tersebut adalah file yang 97/2003. Nah, kalau udah dan kalian pastikan itu 97/2003, kalian bisa open. Nah, di situ kalian lihat N-nya itu 25/25, artinya data kita itu udah benar. Oke, kalau udah kita bisa klik OK. Dan jika kita ingin memeriksa variabelnya apakah udah lengkap atau belum, kita bisa pakai list variabel in dataset ya dulu. Nah, ternyata kita lihat penjualan butik ada, marketing offline ada, IG, FB, web ada. Berarti penelitian kita modelnya udah benar. Kita bisa close. Oke. Kalau udah, kita bisa klik yang analyze properties. Itu gambarnya di sebelah select data, yang samping select data. Nah, ada analisis properties. Kita bisa klik. Oh iya, saya sampai lupa sebelumnya.
Sebelumnya kita membuat titelnya dulu. Sampai lupa. Kita membuat titelnya dulu. Lalu sesuaikan dengan yang ada di modul. Jadi kita masukin Chi-square. Lalu ada prop, GFI, sama AGFI. Oke, kalau udah, teman-teman bisa klik OK. Nah, lalu biarkan taruh di situ. Oke, baru setelah kita klik, kita udah buat title-nya, kita bisa klik Analysis Properties-nya. Nah, lalu kita ke output, lalu kita klik yang minimization history, standardized estimation, square multiple correlation, sama test for normality and outliers. Pastikan kalian klik 4 perintah itu, kalau udah kalian bisa close. Lalu kalian bisa klik calculate estimates. Itu di sebelah analysis properties. Nah, kalau bisa di save as, berarti AMOS yang sudah kita kerjakan itu sudah benar. Nah, kita bisa save. Nah, itu bakal keluar yang di bawah analyze itu kan ada keluar, ada gambar kedua. Kita bisa klik. Itu artinya outputnya. Nah, nanti bakal keluar seperti ini. Nah, teman-teman lihat di nomor 1. Di soal kita di nomor 1. Ada soal, gambarlah model penelitian dalam penelitian tersebut. Kalau kalian nanti di kuis, di UAS, sama di manapun nanti ketemu soal kayak gini, jawabannya itu adalah yang seperti yang ditampilkan di dalam screen ini. Jadi teman-teman jawab dari Chi-square, prop-nya berapa, GFI-nya berapa, AGFI-nya berapa, sampai garis-garisnya angkanya itu berapa, kalian catat. Karena itu adalah jawaban dari soal nomor 1. Nah, itu untuk nomor 1. Jadi, apapun angka yang ada di dalam kanvas kalian, kalian catat aja semuanya. Bentuknya kayak gimana, angkanya kayak gimana, kalian catat aja. Itu soal nomor 1 kita. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 2. Lakukan uji F, uji validitas, dan uji reliabilitas dengan menggunakan AMOS. Berikanlah masukan untuk peneliti tersebut. Ini soal ini bakal ntar keluar lagi di kuis, di UAS, kalian bakal ketemu lagi sama soal ini. Jadi kita lakukan uji F, kita ketik dulu kayak HO dan HA-nya, ketentuannya kayak gimana. Oke, nah. Nah, untuk mengetahui apakah prop kita itu di atas alfa atau di bawah alfa, kita lihat di prop kita yang di title situ. Propnya adalah 0,461. Nah, karena 0,461 itu lebih besar daripada alfa, maka kesimpulannya adalah model kita fit. Nah, itu untuk
nomor 2A intinya itu karena uji F. Oke, kita udah melakukan uji F, sekarang kita ingin melakukan uji validitas. Ini juga nanti bakal keluar di dalam kuis sama UAS. Jadi kita ketik, itu ketentuannya sesuai yang ada di PPT, suatu model memiliki CF. CF-nya itu kalau misalnya di atas 0,7, maka menunjukkan indikator pembentuk konstruk adalah valid. Kita lihat datanya ini, kita ke Amos output kita. Cara ngelihat Amos output kita itu adalah kita view data, view text. Itu di samping logo self. Lalu kita ke estimasi. Lalu kita ke standardized regression weights. Nah, karena di sini kita ingin mencari marketing online sebagai variabel laten, maka kita cukup melihat yang IG, FB, sama webnya aja, alias 3 variabel teratas. Sisanya itu nggak usah dimasukin. Nah, kita lihat di sini, yang lebih dari 0,7 itu yang mana? Ternyata semuanya itu di atas 0,7. Berarti kita nulisnya data IG, data FB, data web itu valid. Udah cukup kayak gitu aja. Data IG, data FB, data web itu valid. Udah cukup jawabannya sampai situ. Karena di sini nggak ada yang dibawa 0,7. Nggak ada yang dibuang. Jadi nggak perlu kalian tulis lagi. Oke, itu untuk uji validitas. Sekarang kita masuk ke uji reliabilitas. Nah, cara untuk mencari uji reliabilitas adalah kalian kembali ke Amos output, terus kalian tetap di estimates, dan kalian lihat ke paling bawah. Nah, itu ada square multiple correlation. Nah, yang dilihat itu yang mana? Yang kita lihat adalah yang paling bawah, yang web, yang FB, sama yang IG aja. Nah, kita lihat di situ estimate-nya. Mana yang lebih dari 0,7? Nah, kita benerin dulu ininya. Oke. Yang kita lihat web, FB, sama IG. Kita lihat mana yang lebih dari 0,7. Nah, ternyata yang lebih dari 0,7 itu adalah IG doang. Maka kesimpulannya adalah data IG sama dengan reliable. Reliable. Nah, karena di sini ada yang di bawah 0,7, berarti kan nggak reliable. Nah, sehingga kita tulis aja data web sama data FB tidak reliable. Sehingga dapat dibuang. Itu untuk nomor 2. Jadi kalau misalnya nanti kalian nomor 2, waktu di kuis sama di UAS, apapun tipe kalian, mau tipe A atau tipe B, kalian jawabnya kayak gini. Jangan sampai beda daripada yang ini. Itu untuk uji F, reliabilitas, sama validitas. Sekarang kita ke soal kita yang ketiga. Lakukan uji T untuk menjawab pertanyaan peneliti dengan menggunakan Amos. Jadi kita pengen melakukan uji pengaruh. Nah, cara mencari uji pengaruh itu gimana? Kita kembali lagi ke
Amos output kita, lalu kita lihat yang paling atas. Tetap di estimate, kita lihat ke yang paling atas. Nah, itu ada regression weight. Nah, dan yang kita lihat adalah yang dua paling bawah. Nah, dua paling bawah di sini adalah online, marketing online sama marketing offline mempengaruhi penjualan butik. Ya, mungkin bisa kita copy dulu. Nah, sip. Lalu kita masukin uji pengaruh yang pertama, yakni marketing online terhadap penjualan butik. Nah, itu tinggal kita ubah aja nama variabel dependent sama independennya terhadap variabel penjualan. H-nya juga sama, tinggal kalian ubah aja. Nah, lalu P-nya itu berapa? P-nya adalah 0,906. Nah, kalau 0,906 berarti HO tidak dapat ditolak. Sehingga tinggal kalian masukin aja. HO itu isinya apa? Gitu, untuk yang nomor 3. Oke, ini untuk yang uji pengaruh yang pertama. Sekarang kita ingin mengetahui pengaruh yang offline terhadap penjualan butik. Kita tinggal ganti HO dan HA-nya. Lalu kita lihat P-nya berapa. P-nya di sini adalah 0,024. Kalau 0,024 otomatis lebih kecil daripada alfa. 0,024. Nah, tandanya berubah. HA, ini tinggal dibalik aja. Nggak dibalik aja langsung, Riz. Oke. Maka HA tidak dapat ditolak. Sehingga kesimpulannya tinggal kalian kopas hak kalian. Selesailah untuk soal UAS kalian atau kuis kalian kalau misalnya kalian mengerjakan Amos. Nanti ini bakal dibagi buat kalian belajar, biar nanti kalian waktu kuis atau UAS itu nanti ada pegangannya. Gitu. Selesai sampai sini. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita mulai absen. Bentar, saya yang share screen sekarang. Oke, kita mulai absen. Dimas Prakoso. Hadir, Kak. Oke, Wendy Hidayatullah. Hadir, Kak. Muhammad Iqbal. Hadir, Kak. Muhammad Nur Fadilah. Hadir, Kak. Handika. Hadir, Kak. Ilman.
Hadir, Kak. Cindy Veronica, Hadir, Kak. Felicia, Hadir, Kak. Febrianti Sujana, Hadir, Kak. Stefani Putri, tolong dicek, Chris, ada nggak? Atau mungkin di meeting chat? Hadir, Kak. Mic-nya error katanya. Oke. Error. Andrea, Hadir, Kak. Hansen, Hadir, Kak. Vika Love, Hadir, Kak. Esther, Hadir, Kak. Kalifta, Hadir, Kak. Febiola, Hadir, Kak. Muhammad Farhan, Hadir, Kak. Muhammad Rizar, Terima kasih. Muhammad Rizar. Hadir, Kak. Oke, suaranya kecil sekali. Adrian Wijaya, Hadir, Kak. Anita Yanti, Hadir, Kak. Alfia Alnas, Hadir, Kak. Indah Irayani, Hadir, Kak. Mela Melinda, Hadir, Kak. Nadira Wahyuning Tias, Hadir, Kak. Bagus Cahya, Hadir, Kak. Nadia Febrianti, Hadir, Kak. Bayu Dwi Anggoro, Hadir, Kak. Dina Ananda, Hadir, Kak. Siva Amalia, Hadir, Kak. Muhammad Anas, Hadir, Kak. Bayu Andika, Ini saya nggak masuk. Rafid, Hadir, Kak. Septiana, Hadir, Kak. Nabila, Hadir, Kak. Robi, Raven, Hadir, Kak. Robi, Kak. siapa ini? Raven atau Hadir, Robi? Kak. Robi hadir, Kak. Raven hadir juga, Kak. Oke, Novra Yoga, Hadir, Kak. Rinaldi, Hadir, Kak. Raditya, Hadir. Putri Mega, Hadir, Kak. Fahrisa, Hadir, Hadir, Kak. Kak. Muhammad Lutfi, Hadir, Kak. Reza Ramadhani, Kak, maaf, Bayu lewat, Kak. Bayu Ayo, Andika. Andika. Iya. Oke. Iya, Reza Ramadhani, anggap nggak ada. Muhammad Kevin, Hadir, Kak. Yuka Erika, Hadir, Kak. Felicia, Hadir, Kak. Nadia Syanindita, Hadir, Kak. Fatia. Hadir, Kak. Oke, berarti yang nggak masuk hari ini cuma Reza Ramadhani. Kok itu di chat Teams ada? Itu ada di chat, Kak, katanya. Ada di chat. Mic-nya rusak. Iya, Kak. Mic-nya rusak katanya. Oke. Berarti hari ini masuk semua ya. Oke. Oke. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya tutup sampai sini. Adakah pertanyaan? Belum ada, Kak. Oke, kalau Nggak ada, misalnya, Kak. oke, kalau misalnya Terima nggak ada kasih. pertanyaan, ya cukup pertemuan sampai di sini. Terima kasih udah datang semuanya. Sorry agak karet. Terima kasih udah datang. Sampai ketemu kita di minggu depan. Sampai jumpa. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.